Kemana Kak David pergi hari ini? Putri kecil melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia tidak melihat kakaknya David di sekitar. Putri Bramasta menyadarinya dan menebak bahwa putrinya pasti mencari kakaknya David. Dalam beberapa bulan terakhir, kecuali saat putri kecil tertidur, David telah berada di sisi putri kecil sepanjang waktu. Tidak suka berbicara dan selalu dingin kepada semua orang. Tetapi David berbeda ketika dia bersama putri kecil. David mencintai putri kecil seperti saudara perempuannya sendiri, dan itulah sebabnya putri kecil sangat bergantung padanya. Kapanpun dia tidak bisa melihatnya, bahkan untuk sementara waktu, dia akan mencarinya di mana-mana. Ketergantungan putri kecil pada David jauh di luar imajinasi semua orang. Untuk melindungi putri kecil, David telah dibuang ke laut oleh musuh. Mereka telah mengirim tim penyelamat untuk mencarinya selama beberapa jam, tetapi masih belum ada berita. Ombak yang ganas, bahkan jika dia sangat kuat, seperti yang dia pikirkan tentang betapa polosnya David, hingga meninggal begitu mengerikan, Putri Bramasta merasa sulit bernapas. Kak David, mengapa dia tidak tinggal bersamaku? Putri kecil mencibir bibir kecilnya dan berkata dengan sedih. Kakaknya David memberitahunya bahwa dia akan tinggal bersamaku sepanjang waktu, menunggu dia untuk bangun dari tidurnya. Sekarang dia terbangun, tapi kakaknya David tidak di sisinya. Putri kecil merasa sangat sedih. Kak David, dia. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Putri Bramasta sangat marah sehingga dia menelan kata-katanya kembali. Bagaimana mereka akan memberitahu putri kecil bahwa kakaknya David dilemparkan ke laut dan tidak ada yang tahu di mana dia berada? Mereka telah mengirim banyak orang untuk menemukannya, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukannya. Sangat mungkin bahwa kakaknya David telah pergi jauh, jauh sekali, dan putri kecil tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidupnya. Putri kecil menatap mamanya dengan mata lebar, menunggu mamanya memberitahu alasannya, tetapi mamanya tidak menjawabnya. Putri kecil menatap papanya berikutnya. Dia cemberut bibirnya, dan penampilannya yang menyedihkan sepertinya menyiratkan bahwa jika papanya tidak memberitahunya juga, dia akan langsung menangis. Cobalah yang terbaik untuk menemukan kakakmu David. Ketika mereka semua di rumah sakit, mereka menerima berita bahwa putra kecil juga telah diserang oleh musuh. Untuk melindunginya, David berjuang keras dan melawan mati-matian. Dia kemudian dilemparkan ke laut oleh musuh dan hilang. Musuh terkutuk yang bersembunyi di kegelapan menginginkan lebih dari sekedar Randy. Mereka menginginkan putrinya juga. Jika dia tidak memaksakan dominasinya pada orang-orang itu, mereka mungkin mengira dia lemah seperti anak kucing. Dia sengaja ingin mengacaukan mereka sedikit lama, dan buktikan sebaliknya. Memikirkan musuh yang bersembunyi di kegelapan, wajah Randy berubah muram. Putri kecil sedikit ketakutan. Kamu terlihat sangat menakutkan, Papa. Apakah Kak David berlari pergi dan Papa mencoba menangkapnya kembali? Putri kecil melanjutkan kata-katanya, Papa, Kak David tidak akan pergi. Papa, jangan tangkap dia, Randy bergumam dalam hatinya. Sejak kapan dia mengatakan bahwa dia ingin menangkap anak nakal itu? Putrinya selalu tahu bagaimana menjaga orang lain di usia yang begitu muda. Sebenarnya bukan hal yang buruk bagi David untuk pergi sekarang. Putri kecil akan tumbuh perlahan, dan dia akan mengambil alih Sandiga di masa depan. Dia harus mandiri. Tidak baik baginya untuk terlalu mengandalkan satu orang. Kak David akan kembali dan tinggal bersamaku. Putri kecil berkata dengan tegas. Dia sangat percaya pada kakaknya David. Hei sayang, Putri Bramasta tidak ingin berbohong kepada putri kecil, tetapi dia belum tahan untuk mengatakan yang sebenarnya. Putri Bramasta melanjutkan kata-katanya, sayang, biarkan mama memberitahumu sesuatu. Priscilia maju dan memegangi putri kecil. Dia mengusap kepalanya dan dia berkata, putri kecil, Kak David telah terbang ke langit. Ketika kamu tumbuh dewasa,
Kak David akan kembali. Bibi kecil, kamu berbohong. Kak David tidak akan terbang ke langit. Kak David mengatakan bahwa dia akan tinggal bersamaku sepanjang waktu dan membantuku mengusir orang jahat, kata putri kecil dengan marah. Di masa lalu, putri kecil percaya kata-kata Priscilia bahwa mamanya terbang di langit karena dia tidak ingat apa-apa tentang mamanya. Dia hanya tahu bahwa anak-anak lain memiliki mama, tetapi dia tidak pernah memilikinya. Priscilia telah tinggal di sisi putri kecil untuk waktu yang sangat lama. Priscilia mencintainya, memanjakannya, merawatnya, menemaninya. Dia telah tinggal bersamanya sepanjang waktu dan telah menjadi tokoh penting dalam hidupnya. Berulang kali berkata kepada putri kecil bahwa dia akan selalu menemaninya dan melihatnya tumbuh dewasa. Dia tidak pernah berbohong kepada putri kecil sebelumnya, jadi putri kecil sangat percaya pada kata-katanya. Tetapi jika kakaknya David tidak terbang di langit, kemana lagi dia akan pergi? Mengapa tidak ada yang mengatakan yang sebenarnya padanya? Putri kecil tidak bisa memikirkan alasan lain, tetapi dia samar-samar bisa merasakan sesuatu dari penampilan orang dewasa. Dia merasa bahwa kakaknya David telah meninggalkannya untuk selamanya. Sayang, Putri Bramasta mengambil kembali putri kecil dan memeluk tubuh kecilnya erat-erat. Dia berbicara dengan lembut namun tegas, kakakmu David hilang. Kami sedang berusaha menemukannya. Mari kita tunggu bersama sampai dia kembali. Oke, Kak David hilang? Dengan beberapa kata itu, kepala putri kecil berdengung. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan menghilang? Jika kakaknya David hilang, apakah itu berarti dia tidak akan pernah melihatnya lagi di masa depan? Putri kecil menatap mamanya dengan wajah terkejut, lalu papanya. Perlahan-lahan, dia melihat semua orang di sekitarnya saat mereka tetap diam. Mereka tampaknya tidak mau menjawab pertanyaannya. Dia tidak tahu mengapa kakaknya David akan menghilang. Dia hanya tahu bahwa kakaknya David telah berjanji bahwa dia akan tinggal bersamanya sepanjang waktu, jadi kakaknya David pasti akan kembali. Sayang, semua orang memandang putri kecil secara bersamaan. Ketika mereka melihat bahwa putri kecil tidak bereaksi, mereka tidak tahu apakah dia baik-baik saja. Ma, Kak David pasti akan kembali padaku. Aku akan menunggunya. Putri kecil berbicara dengan sangat bijaksana, yang membuat semua orang khawatir. Dia seharusnya menangis dan membuat keributan di usia yang begitu muda, tapi reaksinya di luar dugaan semua orang. Dia tidak bereaksi secara emosional. Sebaliknya, dia setenang orang dewasa. Mungkin dia masih belum mengerti kerumitan masalah ini. Dia masih percaya bahwa kakaknya David kan kembali. Itu sebabnya dia begitu tenang. Putri Bramasta menjawab dengan sedih, "Yah, kita semua akan menunggu Kak David kembali kepada kita juga." Putri kecil mengangkat alisnya dan tersenyum cerah. Dia mengangguk patuh dan berkata, "Kak David pasti akan kembali padaku. Dia tidak akan berbohong padaku." Sebelum putri kecil pergi tidur hari ini, kakaknya David mengatakan bahwa dia akan menemaninya dan tumbuh bersamanya. Ingatan putri kecil bagus, jadi dia percaya bahwa kakaknya David akan berpegang teguh pada kata-katanya dan benar-benar kembali. Putri Bramasta memeluk putrinya dengan erat saat dia menundukkan kepalanya dan mencium wajahnya yang lembut. Dia merasakan sakit untuk putri kecilnya yang malang. Putri Bramasta berharap Tuhan bisa memberkati David, dan dia akan beruntung. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya, dia berharap dia dapat hidup dengan baik dimanapun dia berada. Randy mengatur agar tim penyelamat melakukan pencarian di dekat Ocean Bay Villa selama beberapa hari, tetapi tidak ada yang ditemukan, jadi tim penyelamat telah memutuskan untuk menghentikan misinya. Faktanya, semua orang tahu bahwa jika dia dibuang ke laut pada waktu itu, di mana ombaknya begitu besar dan kuat, dia pasti sudah tersapu oleh ombak. Menyerahlah selama ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Beberapa hari telah berlalu,
dan masih belum ada kabar sama sekali. Akhirnya, Rizal, atas nama Randy, memerintahkan tim penyelamat untuk berhenti melaut, tapi dia lebih mengkhawatirkan putrinya yang berharga. Memungkinkan dan tidak meminta kakaknya David. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.